Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu terkait kritik dari politisi Partai Demokrat Benny Kaharman yang melihat pemerintah sekarang lebih suka untuk berutang, ya, mengandalkan utang untuk pembangunan, ya. Padahal dulu ketika di luar kekuasaan sering mengkritik utang itu bikin susah rakyat. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Dulu kritik SBY, sekarang Jokowi ibarat menjilat ludah sendiri. Katanya bikin rakyat susah. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, pemerintahan era Jokowi kerap mengandalkan utang untuk pembangunan hingga jumlah utangnya makin menggunung. Hal itu lantas menggelitik Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kaharman. Benny mengingatkan bagaimana dulu seorang Jokowi mengkritik keras SBY Susilo Bambang Yudhoyono karena Indonesia memiliki utang sekitar 2.600 triliun. Saya ingat Jokowi tahun 2014 kritik keras hutang era Presiden SBY sekitar 2.600 triliun. Utang bikin rakyat susah, katanya, sentil Benny dikutip dari unggahan Twitternya Benny Kaharman ID Sabtu 31 Desember 2022. Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat itu 7 tahun terakhir era kepemimpinan Presiden Jokowi utang Indonesia justru jauh lebih membengkak. Dalam 7 tahun hutang negara membengkak sampai 7.554 triliun. Bukan hanya bikin rakyat tambah sengsara, tapi utang membengkak bikin negara bangkrut, tukasnya. Sebagaimana diketahui, utang pemerintahan di era Presiden Joko Widodo, Jokowi kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN kita, Kementerian Keuangan terbaru atau per 30 November 2022, utang pemerintah sudah menembus 7.554,25 triliun. Ini yang tertulis, yang nggak tertulis ya besar, ya. Belum lagi utang BUMN. Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir Oktober lalu yang berada di level 7.496,70 triliun. Artinya dalam sebulan saja utang pemerintah sudah bertambah 57,55 triliun atau hampir 2 triliun per harinya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait kritik dari politisi Demokrat, ya. Nah, ya, kita harapkan ini tidak menjadi baper dari pemerintahan Jokowi dan menjadikan ini introspeksi diri, bahwasanya utang itu ya dikembalikan kepada kritik Presiden Jokowi dulu ketika mengkritik Presiden SBY, ya, bahwasanya utang itu bikin susah rakyat gitu. Nah, ini kan fakta, ya, fakta di lapangan yang memang begitulah terjadi gitu, ya. Ketika utang itu memang yang menginisiasi adalah pemerintah, tetapi yang menanggung itu kan bukan kantong dari pemerintah itu sendiri. Misalnya kantong dari presiden itu sendiri, kan tidak. Pasti akan diambil, ya, bagaimana cara mengembalikannya, ya, melalui APBN juga, dan APBN itu dari pajak rakyat, dan otomatis akan ada, ya, instrumen-instrumen atau cara untuk menaikkan pajak, diantaranya, ya, menaikkan pajak dan juga ekstensifikasi pajak. Jadi pajaknya itu banyak, bukan hanya PPN, ya. Kemarin juga sempat bervariasi, ya, kreatif dalam mencari uang, ya, pajak yang tentu saja itu sangat membebani, ya, rakyat secara umum. Nah, misalnya pajak yang PPN 10% menjadi naik 11%. Misalnya memang naiknya sedikit, tapi itu juga kenaikan yang juga signifikan gitu, ya. Nah, kita ketahui akhir pemerintahan SBY itu utang 2.600 ini, ya. Dan memang pada waktu itu utang segitu itu sudah tinggi gitu, ya. Nah, kita harapkan setelah ganti pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi ada perbaikan dalam segi ekonomi, termasuk juga bagaimana membiayai negara, ya, dalam negara yang sifatnya melihat utang ini sebagai pemasukan, ya. Ini menjadi lebih baik dengan adanya misalnya penurunan utang ataupun, ya, ada kreativitas lain untuk melakukan untuk menambah penghasil APBN dengan
memanfaatkan ya sumber daya alam yang ada di negeri ini ya sebagai penghasilan dan mengejutnya daripada menarik ataupun mengambil utang yang akhirnya tentu saja yang akan membayar itu semuanya adalah rakyat melalui APBN, melalui pajak gitu ya. Nah ini persoalan. Nah kemarin Presiden SBY terakhir 2.600 triliun. Nah kita harapkan dengan dan juga kita pernah gitu ya pada janji-janji kampanye ada apa namanya salah satu hal yang juga disampaikan adanya mengurangi utang ya. Tetapi dengan adanya statement yang biasa jamak terjadi oleh para politisi pada saat kampanye dan itu berkebalikan pada implementasinya itu terwujud ya. Dulu misalnya mengurangi utang ataupun tidak gampang utang, tetapi justru sekarang amburadul bahkan ugal-ugalan utangnya. Apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, utang kita itu memang ugal-ugalan gitu ya. Ibaratnya gali lubang tutup jurang gitu ya. Jadi utang yang kita harapkan ada perbaikan ya. Kalau kita ingat ya, dulu pemerintahan SBY itu ada keinginan untuk melunasi utang ya. Misalnya dari melunasi utang di IMF gitu ya. Dan memang ini tidak bisa dihindarkan dengan adanya kebiasaan APBN kita yang terus menjadikan utang itu sebagai instrumen untuk membangun pembangunan ini. Jadi itu juga akan menjadi persoalan ke depan, tidak hanya di saat ini yang utang itu lebih ugal-ugalan, tetapi juga pemerintahan ke depan ketika masih memakai sistem saat ini yaitu sistem kapitalis yang suka tidak suka akan terus-menerus berutang dan juga terus-menerus ya akan membebani. Nah ini juga persoalan ya, karena setiap pemerintahan itu sering yang mengatakan bahwasanya justru tidak pernah menyentuh atau ngomong bahwasanya beban negara itu utang, tetapi justru yang menjadi beban adalah subsidi. Jadi subsidi yang terus-menerus disampaikan itu tidak sesuai fakta, karena kalau kita melihat proporsi ya pembiayaan yang dilakukan oleh APBN itu pembiayaan terhadap utang itu benar-benar luar biasa, hampir sepertiga dari APBN ya. Utang kita misalnya sekarang 7.500, belum utang BUMN yang kurang lebih sama ya 7 ribuan, jadi sekitar 14 sampai 15 triliun utang negeri ini gitu ya. Nah hampir sepertiganya, dan proporsi untuk subsidi justru lebih kecil ya. Dan entah kenapa, apa karena ingin terus-menerus entertain ya para pemberi utang dan terus-menerus menyalahkan rakyat ya. Jadi ada kebiasaan terlihat bahwasanya kalau menghadapi bangsa lain itu ya pemerintah tidak takut ya, beraninya cuma kepada rakyat sendiri. Ketika melakukan pembayaran utang selalu terus-menerus tepat waktu ya. Tapi kalau giliran ya memberikan subsidi yang sebenarnya subsidi itu adalah dari APBN, dari uang rakyat juga gitu ya, itu dikomentari sebagai ataupun dianggap sebagai hal yang memberatkan ya, padahal itu adalah uang rakyat, bukan uang kantong dari presiden, uang kantong dari menteri keuangan, atau uang dari kantong ya orang-orang yang berduit di negeri ini, bukan, itu semuanya uang rakyat ya. Jadi maka ini harus diingatkan bahwasanya utang kita itu sudah red alert atau sudah tingkatan waspada, karena terus menerus apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan agak sifatnya seperti menghibur diri bahwasanya utang yang ada sekarang itu ya masih kecil dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, seakan-akan mencari alasan ya, dan tidak menyadari bahwasanya utang itu semuanya membentuk suatu ancaman ke depan yang serius ya. Misalnya tentang kemampuan untuk membayar utang. Nah, ada beberapa negara yang memang tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup, akhirnya dengan utang yang menggunung ya
dan tidak membayar dan tidak ada kemampuan untuk membayar dan tidak mempunyai raw material ataupun sumber daya alam yang mumpuni untuk membayar itu semua, maka bangkrutlah negeri itu. Misalnya negeri kemarin itu Sri Lanka ya, Sri Lanka sekarang negara bangkrut gitu ya, negara bangkrut ya. Kita tidak mempunyai raw materials sekaya Indonesia yang kita mempunyai ya, sumber daya alam yang luas dan banyak ya, ada minyak, kemudian gas alam ya, emas ya, dan lain sebagainya. Sedangkan Sri Lanka yang kita ketahui utangnya menggunung dari Cina dengan adanya memakai program Cina BRI ya, yang sebelumnya obor One Belt One Road ya, akhirnya memang saat ini menjadi penjajahan modern utang itu ya. Dan Cina ya dalam hal ini yang terus-menerus memberikan utang, termasuk tidak hanya untuk negara Asia Tenggara termasuk Indonesia ini ya, sudah yakin bahwasanya setiap utang itu ya akan sangat sulit untuk dikembalikan. Yang ada adalah kesulitan untuk mengembalikan. Maka ini coba dimainkan. Ada negara yang sudah sadar, misalnya Malaysia dan juga Brunei, yang jelas terus terang menolak terhadap jebakan utang yang ini tentu saja menjadi penjajahan gaya baru di negeri ini gitu ya. Ketika negeri itu sudah terdesak dengan utang yang menggunung, mau tidak mau harus menyerahkan kompensasinya, yaitu berupa sumber daya, misalnya sumber daya yang ada di negeri itu sebagai ganti rugi pembayaran utang. Itu yang terjadi gitu ya. Nah makanya negeri ini mempunyai banyak orang-orang ahli tetapi tidak bisa membaca bahwasanya utang itu adalah salah satu ancaman ke depan negeri ini yang harus diwaspadai ya, dan harus ya berpikir kreatif gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli terhadap Menteri Keuangan sekarang, yang Menteri Keuangan terbalik ya, itu benar-benar ya tidak mempunyai kreativitas untuk menyelamatkan APBN negeri ini agar tidak jatuh ke dalam jurang ya kebangkrutan ya. Kita ketahui utang kita sudah menggunung dan diprediksikan oleh pengamat utang kita itu paling akhir itu kurang lebih akan menjadi 10.000 triliun pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Siapa yang membayar gitu ya. Nah kalau di rata-rata oleh seluruh penduduk di Indonesia itu ya, rata-rata kurang lebih 5 juta sampai 10 juta orang itu urunan untuk membayar utang Indonesia yang saat ini menggunung. Jadi ini persoalan. Kita ketahui utang itu menjadi persoalannya adalah bagaimana kita itu mengembalikan, dan ini juga harus menjadi kita ya lebih dalam lagi berpikir tentang sistem apa ya yang benar-benar bisa memberikan solusi terhadap permasalahan Indonesia sekarang yang carut marut. Jadi kalau kita tidak bisa ya berpikir lebih dalam, termasuk juga rakyat terhadap kondisi negeri ini yang terus-menerus ditimpa persoalan, tidak hanya utang tetapi yang lain, ini pasti ada akar permasalahan ya. Tentu saja ya, kembali lagi yang paling utama adalah masalah sistem yang dipakai saat ini adalah kapitalis ya, dengan pemerintahan demokrasi dari dulu hingga sekarang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, justru malah kemelaratan. Alih-alih ya melaksanakan ya kedaulatan dari rakyat ya, demokrasi ini justru yang ada adalah melaksanakan kedaulatan oligarki. Alih-alih kapitalis ini bisa memberikan kesejahteraan, maka malah yang terjadi adalah justru fakta yang ada menganga di depan mata, yaitu ancaman ya kebangkrutan ya, kerusakan di mana-mana akibat sistem kapitalis sekarang yang lebih mengutamakan kepentingan para kapitalis dan mengalihkan ataupun tidak memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat. Nah ini persoalan ya. Jadi kalau kita ingin berubah, tentu saja tidak hal yang
apa namanya, tidak rasional kalau kita memakai sistem yang rusak ini terus menerus dipakai untuk manusia ya. Salah satunya ya memang harus diakhiri ya, karena kapitalis yang usianya sudah 2 abad ya, 200 tahun ini yang dipakai ya, tetapi memang tidak diakui oleh negeri ini. Bagaimana ya, tetapi faktanya sudah ada bahwasanya kapitalis itu sudah merusak negeri ini ya, diantaranya bagaimana keberpihakan kepada para pemilik modal dengan kepemilikan konsesi-konsesi, dengan mayoritas sumber daya alam kita yang dikuasai oleh asing dan asing. Itu justru ya, kekayaan tidak dinikmati oleh rakyat, malah dinikmati oleh para oligarki ya. Tentu saja sistem yang benar-benar baik ya adalah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia ya, yaitu sistem Islam ada di depan kita. Tapi kita itu kadang ya ngomong Islam ya sudah langsung dilabeli hal radikal ya. Kadang kita juga alergi ya, padahal itu adalah agama sendiri dan bukan hanya mengurusi masalah ibadah, tetapi di dalamnya terdapat aturan-aturan yang menyeluruh dan komprehensif dan kafah ya untuk mengaturi urusan umat. Jadi sistem ini isinya mengatur ekonomi ada ya, pendidikan ada ya, kemudian juga termasuk juga politik. Itu kalau benar-benar diterapkan maka akan ada kesejahteraan. Pun misalnya untuk masalah pengelolaan saat ini yang mayoritas dikelola oleh asing dalam sistem Islam, itu semuanya harus dikelola negara ya. Jadi tidak boleh dikelola asing ya, apalagi asing yang otomatis keuntungannya akan pergi keluar. Ketika diatur oleh Islam, maka semua sumber daya alam yang mayoritas besar itu akan dikelola negara dan hasilnya akan dibagikan kepada rakyat. Melalui apa ya? Melalui pendidikan gratis, kesehatan gratis ya, termasuk juga biaya untuk orang-orang yang sudah manula itu akan diberikan pensiun ya. Itu berlaku untuk semua warga negara gitu ya. Jadi kita itu kalau benar-benar diatur oleh Islam ya, ada potensi ya, hitung-hitungan dari para pengamat, 6 potensi negara ini ya, komoditas itu 6 komoditas saja kalau diatur dengan syariat Islam, maka kita memperoleh sekitar 4.500 triliun, yaitu misalnya apa namanya, emas, kemudian juga minyak, gas, kemudian nikel, hasil hutan itu nilainya 4.000-an triliun, melebihi dari APBN kita yang sekitar 2.750 triliun. Itu lebih ya, belum lagi komoditas yang lain. Kalau itu bisa benar-benar dimanfaatkan, maka negara ini tidak akan lagi ya kesusahan, dan memang benar ya akan terbentuk Gemah Ripalo Cinawi, Tonto Kertorajo, dan juga apa namanya, tanah yang subur di Indonesia ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.